Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton All Access, kita ketemu lagi. Ini kalau nggak salah udah episode ketiga ya. Dan kita sekarang ini mau 3.000. ngomong masih lama itu. Kita akan ngomongin tentang ketakutan atau narasi ketakutan terhadap kekuatan asing. Nah, narasi ini biasa kita sering dengar tuh dilempar oleh tokoh politik, misalnya Prabowo gitu ya. Sejak dia maju pilpres dari 2015, kemudian 2019 itu selalu dia bilang bahaya tentang kekuatan asing gitu ya. Nah kemudian yang terbaru dia tuh juga bilang yang intinya kurang lebih sama, dan dia bilang begini. Kita tuh harus hati-hati sama LSM karena LSM itu dibiayai oleh kekuatan asing untuk mengadu domba di dalam, gitu, kira-kira begitu ya. Tapi kalau kita tracking sebetulnya narasi ketakutan terhadap kekuatan asing itu bukan hanya dilemparkan oleh tokoh-tokoh politik gitu ya. Beberapa studi menyebut yang melakukan itu juga pernah misalnya ormas keagamaan gitu ya, yang menyasar kepada waktu itu Jokowi ketika di Jakarta dan dia menjadi presiden juga termasuk ke Ahok gitu ya. Saat campaign gitu. Ya, campaign dan setelah campaign, setelah mereka jadi gitu ya. Lalu juga ada sejumlah akun sosial media yang melabeli aktivis atau LSM yang secara kritis mempertanyakan soal pembentukan undang-undang RUU TNI itu. Kan RUU TNI itu kan dibuat dengan sedemikian agak rahasia di hotel dan beberapa LSM itu mencoba untuk mendekat dan bahkan mengetok gitu ya. Nah, sama beberapa akun sosial media gitu ya, yang ini kemudian diidentifikasi sebagai akun buzzer atau influencer gitu kan, mereka menyebut aktivis itu sebagai kaki tangan atau kepanjangan kekuatan asing. Nah, itu yang akan kita omongin pemirsa, dan sebelum lebih jauh saya akan tanya ke teman saya yang ada di sini gitu ya. Di sini saya perkenalkan ada Haris dan sebelah sana ada Eza. Chris, Ja, kalau boleh cerita dan lu masih ingat pertama kali dengar narasi ketakutan terhadap kekuatan asing itu kapan, dan apakah ingatan itu masih melekat di otak lo atau di kepala lo? Karena kalau gue ya, narasi itu pertama kali gue dengar terutama ketika zaman Pilkada Jakarta 2012. Jadi waktu jalan di jembatan penyeberangan tuh gue ngelihat ada tumpukan kayak selebaran gitu kan, dan gue baca ketika itu adalah ya narasi tentang bahwa waktu itu Pilkada Jakarta konteksnya Jokowi Ahok itu katakanlah bagian daripada kekuatan asing lah gitu kan, dan itu masih nempel tuh. Dan dua orang itu kan juga ketika jadi duduk di pemerintahan baik sebagai gubernur maupun sebagai presiden, Jokowi itu kan juga sering diserang dengan narasi bahwa mereka adalah bagian dari kekuatan asing. Nah, kalau lu kapan pertama kali dengar, Guys? Kayaknya dari 2014 juga udah ini ya, ada ya kayak antek-antek asing, kata-kata itu ngelekat banget kan ketika ada kontestasi politik. Pasti aja itu, apalagi untuk pilpres gitu ya atau pilkada, kayaknya itu hal yang selalu jadi isu gitu loh. Si A antek-antek asing, si B antek-antek asing. Sekarang siapa yang jadi antek-antek? Ayo. Itu yang masih ingat gitu ya? Ya itu pastilah. Dan orangnya masih sama aja yang ngomong antek-antek asing atau apa ya, masih itu aja sih sebenarnya, gerombolan itulah. Prabowo maksudnya ya? Mungkin. Oke. Kalau lu, Ja, pertama kali dengar narasi anti asing atau ketakutan terhadap kekuatan asing? Kalau gue ketakutan terhadap asing mungkin ya dari kecil ya. Kita dididik untuk menggunakan produk-produk Indonesia gitu dan negeri, bukannya barang-barang dari asing gitu kan. Artinya ketakutan terkait peredaran barang-barang asing misalnya itu kan dari zaman saya SD, SMP itu kan udah ada tuh gencar gunakan produk-produk Indonesia. Tapi yang paling gue ingat Mas Irwan, pertanyaannya
seharusnya slogan apa sih yang digaungin anti asing itu? Yang paling gue inget ya belakangan ini karena pas pidato presiden ketika 1 Juni peringatan Hari Pancasila kan yang itu yang seharusnya momentumnya bagus tapi dikeluarkan oleh presiden mengenai kecurigaan terhadap asing atau kecurigaan terhadap asing ini di momentum Hari Pancasila penting karena ini menurut saya suatu yang presiden aneh gitu. Masa curiga sama asing rakyat diadu domba gitu. Jadi LSM yang didanai asing itu dianggap mengadu domba rakyat. Sedangkan pemerintah sendiri kan masih beromantisasi dengan asing, kekuatan asing. Ya, seperti Danantara kita tahu kan. Ratusan triliun bank asing itu punya andil di Danantara, kita perlu curiga nggak? Seharusnya perlu. Apakah cuma-cuma asing itu punya memberikan bantuan begitu aja penyertaan modal kepada Danantara yang umurnya baru seumur jagung ya kan? Kok bisa sih asing ratusan triliun loh, bukannya miliar atau ratusan juta kan triliun, 163 triliun kalau nggak salah datanya bank asing itu menyertakan modal di Danantara. Sedangkan kita tahu Danantara ini umurnya juga 1 tahun juga belum, gitu kan. Kalau kita balik lagi ya kita rakyat juga bisa curiga gitu sama asing. Jangan pemerintah aja yang melemparkan kecurigaan itu terhadap LSM, ya kan didanai asing. Jadi rakyatnya juga penting. Misalnya kayak Bill Gates datang ke Indonesia misalnya. Itu buat apa sih gitu kan? Pasti kan rakyat curiga. Jangan-jangan ada kampanye terselubungnya foundationnya dia datang ke Indonesia bagaimana gitu kan? Ini juga kita bisa curiga, tapi kecurigaan ini sebenarnya sentimen nggak bisa kita sentimen begitu aja. Kita perlu kulik. Bisa kayak pemerintah mengslogankan kecurigaan sama asing kepada LSM. Bener nggak seperti itu? Jangan-jangan LSM selama ini membangun pembangunan demokrasi, kesejahteraan masyarakat itu yang dikedepankan oleh para LSM itu, bukan justru mengadu domba gitu. Oke. Itu poin menarik, tapi gue akan bahas nanti ya. Yang gue akan tanyakan kemudian, tadi kan lu cerita bahwa ya lu dengar tokoh-tokoh politik tertentu di Pilpres gitu kan ngomongin tentang narasi kekuatan asing. Nah, ketika lu dengar itu narasi itu mempengaruhi lu nggak? Misalnya narasi itu kemudian lu belok tuh dari milih siapa kemudian ke milih kemana gitu kan, atau justru ketika lu dengar itu malah lu resisten? Ya resisten sih bullshit ya maksudnya. Lu anti asing come on, sekarang deal dengan USA aja apa sih 0% dengan 19%. Itu bullshit aja. Lu ketika orang-orang bilang antek asing, sekarang faktanya who is siapa yang antek-anteknya tuh? Gila. Ya terlalu ya benar mengadu domba kalau kata Reza. Ya iya benar sih. Tapi kalau gua Mas Irwan menanggapi Mas Haris tadi, sebenarnya kalau dalam hubungan internasional nih dalam kajian perspektifnya teori teori klasik gitu misalkan, bahwa sifat daripada teori realis ya, kalau misalkan dalam hubungan internasional itu kita kenal namanya teori realis. Nah, teori realis klasik ini memang negara itu bisa menjadi aktor yang bisa mencurigai kepentingan asing karena sistem internasional itu ya sifatnya lebih kepada bisa mencurigai karena negara itu punya otoritas tertinggi, dia punya independensi tersendiri. Jadi kalau dia kecuriga terkait kedaulatannya, terkait hal-hal yang struktur internasional kan anarkis, banyak sekali kan terkait ancaman kedaulatan dan lain sebagainya. Jadi artinya realis ini menjadi penting karena negara itu memang punya berhak untuk curiga sama asing. Tapi kalau untuk curiga dengan rakyat, ini yang salah. Kalau asing justru mereka bersekongkol dengan asing, dia tidak curiga gitu kan. Tapi kalau rakyat yang berhubungan berinteraksi dengan asing, dia curiga, ini rasa keadilannya nggak ada gitu. Jadi kalau cara realis dalam perspektif hubungan internasional, realisme itu penting. Memang negara kalau memang presiden dalam hal ini
membentuk kecurigaan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia, itu sah-sah aja karena memang tadi sistem internasional kita memang abstrak gitu kan ya, apa namanya, lebih kepada sifatnya anarkis gitu kan. Nah penting makanya kalau negara memang mengkampanyekan hal itu, tapi bentuk keadilannya seperti apa? Jangan kalau misalkan dia punya kampanye kayak gitu, bener-bener dia harus mandiri, nggak independen gitu loh. Jangan selama ini dia slogankan hal itu, tapi kayak bantuan-bantuan itu masih diterima, sedangkan rakyatnya yang membutuhkan bantuan itu justru dicurigai gitu loh. Jadi kayak makan bergizi gratis itu kan banyak, bangun rumah buat rakyat itu kan minta dana dari asing, World Bank, IMF gitu misalnya. Jadi satu sisi tokoh ini ya, katakanlah presiden kita Prabowo itu kampanye kemana-mana sebelum menjadi presiden tuh sangat waspada terhadap asing gitu ya. Tapi pada saat yang sama justru berangkulan dengan asing. Nah, yang itu yang kemudian bagi mungkin Haris dan mungkin juga sebagian masyarakat menganggap bahwa lu kok hipokrit gitu loh, gitu loh. Jadi nggak konsisten gitu kan, curiga sama asing tapi pada saat yang bersama berangkulan gitu kan. Nah ini Riz, kan kalau kita baca-baca ya studi yang menyebutkan bahwa presiden yang menggelorakan tentang ketakutan terhadap asing itu kan adalah tipe-tipe pemimpin yang populis gitu kan. Jadi membangun gambaran bahwa ada kita di sini dan ada asing di sana gitu loh. Dan dia menjadi bagian daripada kita yang harus diselamatkan dibanding mereka yang di sana gitu. Betul. Nah, menurut lo Prabowo itu kan jelas ya tipikal presiden yang populis kayak gitu kan? Kalau lo gimana, Jak? Ya jelas, ini kan lebih kepada yang tadi gue bilang, kalau memang bentuknya secara perspektif hubungan internasional itu realisme negara, konteksnya Prabowo sebagai negara, itu wajar. Tapi sekarang konsisten nggak dia melakukan hal itu? Yang tadi gue perdebatkan, justru balik lagi. Kalau dia mencurigai rakyatnya yang dapat bantuan asing, justru itu dianggap mengadu domba dan anti demokrasi, yang justru mencurigai demokrasi, demokrasi alanya Barat dan lain sebagainya. Tapi dia nggak konsisten di situ. Misalkan kayak kedaulatan negara kita, misalkan kalau memang itu menjadi slogan dia anti asing, ya harus dikedepankan. Jangan selama ini kita dengar pemberitaan terbarunya justru meromantisasi dengan asing itu sendiri. Gitu. Jadi menurut gua ya wajar-wajar aja. Kalau lu guys gitu guys melihat bahwa ini ngomongin anti asing tapi pada saat yang sama kok berangkulan dan bahkan terkesan kayak nunduk gitu loh dengan kekuatan asing. Iya iyalah. Terus ngelihatnya juga lebih ke kata-kata antek asing tuh kayak lu lebih ngebuat ngebungkam nggak sih? Kayak lu ada LSM atau apa gitu yang bersuara apa, sedikit aja agak vokal mungkin antek asing. Udah kalau udah dibilang antek asing kan kayaknya itu hal yang apa ya? Enggak banget gitu ya. Jadi kayak itu juga buat cara ngebungkam sih gue ngeliatnya gitu. Ketika ada ya yang oposisi dari pemerintah atau apa, ketika berseberangan atau apapun itu antek asing, tapi realitanya kan nggak kayak gitu. Yang antek siapa? Iya. Ya. Jadi narasi itu menurut lo bagian daripada labeling untuk membungkam kelompok-kelompok kritis gitu ya? Betul. Oke. Nah, menurut lo sejauh ini narasi-narasi itu efektif nggak sih dipakai gitu kan? Karena kalau ngelihat nih presiden kan konsisten tuh dari 2014, kemudian sekarang tuh narasi itu konsisten dia sampaikan. Nah menurut lo efektif nggak aja untuk ngebangun atau kayak ngebangun barisan dia yang dengan cara kalau menurut gue sekarang ketika Prabowo udah dapatkan kursi kan, selama ini kan dia 10 tahun puasa tuh, pasti membangun slogan-slogan populisme yang tadi Mas Irwan sampaikan. Ya artinya ya sekarang dia udah tahu lah kondisi realitasnya seperti apa, kita butuh bantuan ya kan dan lain sebagainya. Apalagi sekarang Gibran juga menggencarkan hilirisasi ya kan. Hilirisasi itu kan pro kontranya besar banget di di IMF gitu kan. Perdagangan internasional itu fenomena hilirisasi juga menjadi batu hambatan perdagangan internasional Indonesia gitu kan.
bahwa misalkan hilirisasi nikel, batu bara dan lain sebagainya. Bahkan yang Gibran bilang kemenyan aja dihilirisasi kan, dari buat jadi parfum gitu kan. Artinya gitu, jadinya artinya kepentingan nasional kita yang memang harus dikedepankan. Tapi kalau misalkan kita lihat struktur Danantara sekarang banyak sekali dari asingnya juga kan, Ray Dalio dan lain sebagainya, mantan Perdana Menteri Thailand dan sebagainya itu kan bagaimana emang orang-orang lokal kita, misalkan orang warga Indonesia gitu, pengusaha bisnismen itu nggak bisa menjadi mengurusi Danantara itu sehingga asing masuk ke dalam Danantara gitu ya kan. Jadi saya rasa Prabowo juga presiden melihat bahwa realitanya memang membutuhkan hubungan dependence antara negara dengan kekuatan-kekuatan asing, tapi dengan catatan kedaulatan negara harus kita perhatikan. Termasuk kan pada poin juga investasi asing kan. Betul. Jangan sampai kemudian narasi anti asing, tapi kemudian investasi asing disambut juga, dikasih karpet merah bahkan. Bahkan kan IKN undang VIP men. Ya sekarang IKN ya kan, investasinya ada nggak? Kan nggak ada, susah memang nyari investasi cuma-cuma itu nggak mudah. Foreign direct investment ya kan, secara kajian itu nggak mudah. Kita lihat di IKN aja investasinya seperti apa kan sulit gitu. Makanya ketika penyertaan modal 163 triliun kepada Danantara ini, ya kita perlu curiga juga sebenarnya, apakah beneran modal cuma-cuma atau ada hal-hal terselubung di balik itu. Balik lagi kan itu semua bisnis ya. Iya. Bisnis butuh ujungnya apa? Keuntungan kan? Keuntungan, duit. Jadi nggak mungkin lah cuma-cuma. Nah, kalau Bill Gates datang ke Indonesia, kira-kira dia mau ngapain, Mas Taris? Ya pasti ada maksud dan tujuan ya kan. Entahlah. Tapi kalau boleh nggak kira-kira? Ini konteksnya Bill Gates apa? Mungkin tes itu kan mau apa sih? vaksin TB gitu kan misalnya, atau bantuan MBG ya kan? Nggak realistis. Oke, jadi nggak bisa kita terlepas dari asing gitu gitu ya, bahwa memang kita perlu untuk mempertahankan tadi yang lu bilang kedaulatan negara, tapi juga kita nggak bisa terisolasi dari kekuatan asing. Betul, lagi kampanye kalau secara psikologis kan kita tahu ada istilah namanya xenofobia ya. Xenofobia itu ketakutan dengan luar, budaya dan lain sebagainya. Sekarang anak Gen Z gimana sih, Korea atau misalnya Jepang gitu kan, budaya-budaya Western misalnya, itu kan kita terbuka akan hal itu. Dan kampanye itu juga menurut saya ya sulit untuk diterima masyarakat pada umumnya, misalkan gitu. Mungkin ya kalau beberapa kalangan tertentu yang punya nilai-nilai konservatif, yang nggak moderat gitu misalnya, itu akan sangat sulit gitu. Mungkin orang-orang kelompok moderat gitu atau postmodernis ya sangat terbuka akan hal itu gitu. Itu yang kemudian kenapa Trump menang kan, karena dia pakai kampanye itu kan. Betul. Nah, tapi ketakutan itu wajar nggak sih? Karena kan gini ya, kita nggak bisa lepas juga dari dunia spionase gitu ya. Itu ya jangan dianggap bahwa spionase itu cuman ada di film ya, entah Jason Bourne atau apalah gitu, yang film-film tentang spionase. Atau bahkan kita juga jangan naif menganggap bahwa nggak akan ada lagi nih invasi di dunia sekarang gitu loh. Nah, dengan dua alasan tadi kan, gue nggak tahu apakah Pak Presiden ini sampai sejauh itu, sampai kemudian menganggap bahwa ketakutan terhadap asing itu perlu diglorifikasi. Tapi kalau dari sisi gue yang menganggap kita perlu khawatir dengan kekuatan asing dalam konteks tadi spionase dan invasi, itu kan sesuatu yang wajar ya. Menurut lu gimana? Spionase apa lu nih? Gue nanya lu, spionase apa sih? Ya kayak misalnya memperoleh data. Orang asing datang ke Indonesia, ngumpulin data yang dibutuhkan gitu kan, untuk kepentingan dia, untuk kepentingan politik, militer dan lain-lain gitu kan. Ya data kita kan udah dikasihin ke Amerika. Kapan? Itu aja udah. Lu ya maksudnya nggak spionase gimana ya, udah begitu. Masih percaya nggak ada spionase? Enggak lagi. Kalau lu
Ya mungkin tadi sama kayak Mas Hari sih, jangan-jangan hal yang kayak gini ya hanya sekedar bentuk pemungkaman buat ke masyarakat aja, tapi ya sekarang romantisasi pemerintah karena sudah ngelihat realita yang ada dan itu membutuhkan, apalagi uang pajak kita masih selalu kurang gitu kan, APBN kita, ya hal-hal bantuan-bantuan seperti itu yang membuat di hal-hal itu diperlukan oleh pemerintah. Jadi tapi kalau secara kebebasan berekspresi, kebebasan berdemokrasi rakyat, yaitu dengan cara-cara seperti itu yang makanya diglorifikasi pemerintah yang membentuk xenofobia yang dirasa juga itu bentuk daripada penekanan pemerintah terhadap gerakan-gerakan kebebasan gitu. Jadi kelompok kritis ditekan dengan labeling-labeling tadi ya. Betul. Sekarang justru terbalik gitu kan. Nah, misalnya kelompok kritis kan udah menerima atau mengalami gitu ya labeling dari pemerintah tadi. Tapi kalau dilihat secara umum respon publik terhadap isu-isu itu gimana? Punya gambaran nggak? Apa misalnya di circle kalian gitu ya, ketika ya Pak Presiden ngomongin tentang kekuatan asing, ancaman asing, apakah circle lu tuh percaya atau justru malah apa sih gitu kan? Ya banyak yang percaya ada pastinya ya. Ya yang ngomongnya kepala negara, pimpinan negara, masa sih nggak percaya? Nggak mungkin kan pimpinan negara bohong. Itu satu ya. Kedua ada juga pasti yang nggak percaya dengan ya action yang dia ambil, kayak ketika dengan dia bilang ketakutan akan asing, tapi dengan keputusan politik yang dia buat berlawanan gitu ya, pasti banyak juga yang resistance gitu loh. Jadi ya pasti plus minus ya itu kayak gitu, ada yang percaya aja ya yang karena yang ngomongnya presiden, pimpinan negara gitu. Kalau yang ngomongnya ya siapalah gitu, pelawak itu mungkin ya jokes aja itu. Cuman ya ini kan yang ngomong kepala negara, presiden gitu. Ya buat beberapa masyarakat mungkin dijadikan contoh lah. Ya mudah-mudahan kasih contohnya yang baik gitu ya. Terus kalau misalnya itu ya yang beberapa mungkin masyarakat lihatnya ini orang beda omongan, beda action gitu. Ya gua sih lebih ke yang resistance. Kalau lu gimana aja? Pengamatan lu respon publik secara umum terhadap narasi-narasi ketakutan yang masih digaungkan misalnya oleh Pak Presiden. Yang gue baca-baca dari komentar netizen ya, ini juga membentuk framing kepada pemahaman gue juga. Misalkan ada pepatah kan yang bilang, misalkan menepuk air di dulang terpercik muka sendiri, gitu kan? Dia menepuk air itu, padahal muka ternyata dia terpercik gitu loh. Jangan sampai anti asing selama ini kita pemberitaan yang tadi pemerintah masih membutuhkan asing, meminta program-program pemerintah dari bangun perumahan yang subsidi, misalkan makan bergizi gratis, bahkan Danantara sekalipun juga masih ada bantuan-bantuan dari pihak asing gitu, misalkan dari Bank Dunia, dari negara-negara lain, IMF dan lain sebagainya. Ya itu kan artinya perbincangan publik terhadap reaksi terhadap itu besar sekali. Berarti artinya nggak ada komitmen dan konsistensi daripada presiden untuk melakukan hal itu gitu loh. Jadi jangan sampai hal-hal seperti itu terulang kembali. Itu presiden sangat blunder bagi saya. Kalau dia memang melihat perspektifnya realis dalam studi hubungan internasional, ya harusnya itu nggak bisa nggak bisa dilakukan. Apalagi itu nanti akan berdampak kepada individu rakyatnya, warganya akan mengalami xenofobia dan itu merugikan Indonesia sendiri, kepentingan nasional itu sendiri gitu sih secara budaya. Nah tadi lu bilang kan nggak diteruskan. Itu mungkin nggak terjadi ya, karena dalam bayangan gue gini kan, narasi dia kan template nih dari 2014 sampai 2019 gitu kan. Itu kan dia punya lawan kan, ada musuh bersama. Nah, terus sekarang template-nya masih begitu kan. Nah, kalau sekarang kan kita tahu gitu Mas Aris. Kalau sekarang gimana tadi? Nah, untuk Jokowi untuk berubah dari template itu mungkin nggak dia tuh? Karena udah hampir 2 tahun kan masih narasi asing juga, padahal sebagai kepala negara mungkin yang harus mengelola
lagu lama aransemennya aja baru nanti beda ya kan, poinnya sama aransemennya Iya. aja. Ya kemungkinan itu ya jelas ada ya, dia nanti berubah atau dia tidak berubah itu ada, tapi yang jelas menurut saya pesimis kalau itu tidak masih konsisten dia akan seperti itu, dengan catatan yang tadi balik lagi, jangan sampai hal seperti itu, xenofobia itu hanya sebagai alat untuk membungkam kebebasan warganya untuk berekspresi gitu. Padahal kalau memang karena ketakutannya adalah kalau secara demokrasinya ala barat asing itu kan memang benar-benar terbuka, berekspresi, kebebasan berpendapat, melakukan berekspresi dan lain sebagainya itu. Ya, itu kan demokrasi. Nah itu takutnya demokrasi. Soalnya yang saya highlight dari pidatonya itu penegakan HAM alanya mereka kan kayak gitu kan. Gimana Demokrasi tuh? alanya mereka. Ala apa kan namanya demokrasi, hak asasi manusia itu universal. Gitu, nggak ada HAM ala barat, HAM ala timur, HAM ala ABCD, nggak ada. HAM itu hak asasi manusia itu universal, bro, gitu kan. Dan beliau sebetulnya didikan banget ya. Memang. Iya, bahkan dia kan kalau kalau Bukan misal- gue yang ngomong loh itu. Nah, sekarang misalkan kalau kita diskusinya misalkan kalau kita udah jenuh gitu civil disobedience gitu kan, pembangkangan sipil, banyak orang kita bangun tidur melek mata berita-berita selalu kan Mas Haris ngelihat selalu stressful gitu kan, medsos, bahkan mau ada penelitian juga apakah orang nggak bermedsos itu lebih bahagia atau enggak ya kan. Kalau misalkan itu kan sekarang kabur aja dulu seperti itu kan, orang ya lebih mentingin gue di keluar ke luar negeri gitu, lebih mungkin lebih happy atau bagaimana, itu yang bisa menjadi apa ya, nggak ngaruh gitu, nggak ngefek. Penekanannya adalah seperti itu, Mas Irwan. Dan ya tadi kalau dengan penjelasan lu kan kampanye tentang xenofobia gitu kan, itu kan buat anak millennials dan Gen Z itu kan agak sulit ya. Memang. Mana mau orang Digempur dengan budaya global seperti sekarang gitu kan. Nah, sebetulnya kan kalau kayak gitu kampanye atau narasi yang dia mau sampaikan tuh ke siapa ya? Nah, Ke generasi dia aja mungkin gitu kan. mungkin. Gitu kan. Yang itu juga kan kalau ngelihat poster pemilih kita kan ya udah tinggal sedikit gitu loh. Iya. Ya seharusnya, seharusnya balik lagi ke zaman saya dulu kecil. Kalau memang kecurigaan anti asing ya pakai produk-produk lokal gitu loh. Pakai produk Indonesia gitu kan, ada dulu iklannya. Tapi pasti tahu kan tentang produk-produk Indonesia. Itu kita harus pride terhadap buatan lokal kita. Nah, itu kan kalau kayak itu tuh sebetulnya bukan takut dengan kekuatan asing. Kita kan kampanye untuk mandiri sebetulnya, beda sih gitu kan. Ya memang. Kalau beliau kan memang ya itu ya pokoknya asing tuh harus diantisipasi, harus diwaspadai gitu lo kan. ngasih fobia lah ya kan. Dia kali fobia ya. Oke, mungkin penutup satu kata ya, atau closing statement deh dari lu tentang bahasan ini, dan nanti juga lu, Riz. Oke. Jadi pembahasan hari ini atau kali ini kita lebih tepatnya bahwa kita boleh nggak sih curiga sama asing? Tergantung perspektifnya. Perspektifnya kalau misalnya kecurigaan itu dalam arti mengancam kedaulatan ekonomi, sosial, politik, kita perlu curiga akan hal itu. Tapi kalau misalkan curiga itu sebagai alat untuk mendiskriminasi rakyat atau mengintimidasi rakyat untuk mengganggu kebebasan berekspresi dan bersuaranya warga terhadap pemerintah, itu jelas tidak boleh. Harus fair menurut saya. Pemerintah ketika mengglorifikasi tentang xenofobia tadi, kekuatan asing tadi, harus seimbang. Kalau seperti itu ya rakyatnya juga harus boleh mendapatkan interaksi dengan asing, harus konsisten. Artinya harus konsisten di situ, harus konsisten antara pemerintah dengan warga. Kalau emang bersatu padu melawan kekuatan asing atau curiga sama asing, harus konsisten. Jangan rakyat disuruh curiga, pemerintahnya nggak curiga, negara juga curiga. Ini aneh sekali gitu.
Itu mungkin closing statementnya. Kalau lu guys? Stop membodohi kami, Pak. Oke, kita akhiri pembicaraan kali ini di episode yang membicarakan tentang xenofobia, ketakutan tentang asing. Tapi yang jelas kita akan ngomongin yang lain, dan salah satu yang mungkin akan kita bahas juga tentang tadi Haris menyinggung soal data kita yang sudah atau akan dikatakan akan dikelola oleh asing gitu kan, dan itu berita yang sangat bikin heboh gitu kan, dan membuat kita jadi ya tadi dikuasai asing dan lain-lain. Tapi itu nanti akan kita bahas. Itu saja. Tetap terus nonton di All Access. Senggol sana, senggol sini. Semua bisa mengakses. Anjay, beda-beda ya. Hidup Jokowi!